Ini merupakan gedung Museum Batik Pekalongan. Museum Batik Pekalongan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Bangunan museum ini mempunyai luas sekitar 2.500 meter persegi, menempati lahan seluas 3.675 meter persegi. Bangunan yang ditempati adalah bangunan peninggalan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1906 yang pada awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi keuangan pabrik gula yang berada di sekitar area Karisidenan Pekalongan. Pada perkembangannya, gedung ini mengalami beberapa kali perubahan fungsi sebagai balai kota, kantor wali kota, hingga komplek perkantoran pemerintahan kota, sampai menjadi bangunan Museum Batik Pekalongan seperti saat ini. Museum Batik Pekalongan menyimpan banyak koleksi batik tua hingga batik modern, baik itu yang berasal dari Pekalongan sendiri, daerah pesisiran, daerah pedalaman, maupun daerah Jawa lainnya. Terdapat juga batik dari berbagai daerah di Nusantara seperti dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua, dan terdapat kain jenis teknik batik dari mancanegara. Museum Batik Pekalongan terletak di kawasan Budaya Jatayu. Gedung peninggalan Belanda ini memiliki 1.149 koleksi batik, antara lain wayang beber dari kain batik yang berusia ratusan tahun dan alat tenun tradisional atau dikenal sebagai alat tenun bukan mesin. Terdapat juga beberapa foto-foto kuno yang terpampang di dinding museum sebagai peninggalan zaman kolonial Belanda. For all time's sake. Time goes by. It's been a long time. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. A world where roses bloom. When you speak, angels sing from above. Everyday words seem turning into love songs. Tidak hanya memamerkan koleksi batik, Museum Batik Pekalongan juga merupakan pusat pelatihan membatik dan pusat pembelajaran batik. Dari pelajar maupun pengunjung umum dapat belajar membuat batik ataupun melakukan penelitian mengenai budaya batik. Museum Batik Pekalongan juga mempunyai program-program pelatihan membatik baik ke masyarakat secara langsung, ke berbagai sekolah hingga ke berbagai institusi lainnya. Di tempat inilah para pengunjung dapat belajar membatik. Biasanya batik yang digunakan untuk para pengunjung yaitu batik cap. Disediakan juga tangki dan wajan yang di dalamnya berisikan lilin yang kemudian digunakan untuk proses membatik. Di sini juga terdapat beberapa contoh motif dari batik cap yang digunakan oleh para pengunjung. Berbagai kerjasama dengan berbagai pihak juga dilakukan guna pelestarian budaya batik. Semua hal itu dilakukan sesuai dengan komitmen Museum Batik Pekalongan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya warisan nenek moyang yang bernilai adiluhung ini. Sekian yang dapat saya sampaikan seputar Museum Batik Kota Pekalongan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.